Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalila dari Fakultas Pendidikan Agama Islam di Universitas Tais Salahuddin Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Islam dan studi agama yang bereferensi dari buku ajar pengantar studi Islam dengan nama pengarang Dr. Abdul Wahid MPDI. Baiklah, pembahasan pertama mengenai definisi agama. Agama sendiri ini berasal dari bahasa Sanskerta a dan gam. A yang artinya tidak dan gam yang artinya pergi. Jadi jika digabung menjadi tidak pergi, tetap di tempat. Maksudnya agama itu akan tetap lestari dan tidak akan berubah sampai kapanpun nanti. Sedangkan dalam pandangan Islam, agama itu hal yang berkaitan dengan kata din, milah, wijah, dan syir'ah. Secara etimologi, kata din itu sebuah peraturan ilahi yang mengantarkan orang yang berakal sehat dengan sadar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Al-Maududi, din itu serangkaian ajaran yang berisi tuntutan lengkap tentang bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bersikap, bertingkah laku yang baik tanpa terikat faktor ruang dan waktu. Jadi itu definisi dari agama. Jadi agama itu sebuah peraturan yang mengatur tata keimanan dan kepercayaan setiap orang yang percaya bahwa tentang adanya Sang Pencipta yang menciptakan mereka. Jadi jika kita bertemu dengan orang yang tidak beragama, mereka kan disebut orang yang tidak memiliki keyakinan atau istilahnya ateis, ya kan? Ibarat kata mereka itu seperti orang yang kehilangan arah, orang-orang yang tersesat. Mereka lebih cenderung mempertanyakan doktrin agama dengan cara yang lebih rasional dan lebih cenderung mengandalkan bukti, karena mereka tidak akan langsung percaya dengan keberadaan Tuhan, dengan adanya Tuhan maupun keberadaan roh tanpa adanya bukti maupun doktrin yang lebih rasional. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya orang yang non-agama atau tidak beragama itu tidak pernah melaksanakan praktek ibadah, entah itu sholat, zakat, puasa, maupun haji. Sementara orang yang beragama, mereka tentunya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Orang yang tidak beragama atau disebut orang non-agama itu cenderung mengandalkan moralitas sekuler atau etika universal. Tetapi meskipun demikian, mereka tetap menghargai nilai-nilai moral dan etika yang sering berhubungan dengan agama. Sementara orang yang beragama, mereka menjadikan ajaran agama sebagai patokan, sebagai pedoman mereka dalam beretika di kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Orang yang tidak beragama, mereka memandang kehidupan sebagai ajang atau peluang mereka untuk mengumpulkan kekayaan, berlomba-lomba untuk memperkaya diri, dan mereka juga mencari pemahaman tentang kehidupan dunia melalui sudut pandang ilmiah atau filosofi. Sementara orang yang beragama, mereka memandang kehidupan dunia itu sebagai ujian yang Tuhan berikan. Tetapi meskipun terdapat perbedaan yang demikian, penting untuk kita ingat bahwa setiap manusia itu berhak memilih keyakinan mereka sendiri. Setelah membahas tentang definisi agama, sekarang kita akan bahas tentang definisi Islam. Islam sendiri dari segi bahasa itu berasal dari bahasa Arab aslama, yang artinya berserah diri atau memelihara kedamaian dan keselamatan. Kata Islam juga berasal dari fi'il madhi salam, yang artinya selamat, tunduk, patuh, taat, dan takut. Nah, dari segi istilah, Islam itu agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Nah, ini pengertiannya seperti ini didasarkan menurut Harun Nasution.
Nah, jadi pada hakikatnya Islam itu agama yang mengajarkan keimanan kepada Allah, ketaatan pada ajarannya, dan akhlak yang mulia. Jadi hakikat Islam itu dapat dilihat dari aspek ibadahnya, entah itu sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian studi Islam. Studi Islam sendiri secara etimologis itu berasal dari bahasa Arab Dirasatul Islamiyah, sedangkan di Barat dikenal dengan kata Islamic Studies. Secara harfiahnya, studi Islam itu kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Sederhananya, studi Islam itu upaya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, dengan tujuan untuk mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam tentang Islam, dan juga mengembangkan pemahaman yang benar tentang Islam, baik itu ajarannya, sejarahnya, hukum, filsafat, sosial budaya, psikologis, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah serangkaian dari pembahasan mengenai Islam dan studi agama. Sekarang kita akan bahas tentang urgensi studi Islam. Di antaranya, untuk menimbulkan kecintaan manusia terhadap ajaran Islam. Dengan kita menyebarkan informasi-informasi yang benar tentang Islam dan konten-konten yang menjelaskan tentang ajaran agama Islam, itu saja menurut saya sudah cukup ya untuk menimbulkan kecintaan manusia pada ajaran Islam. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan pada umat bahwa Islam bisa membawa manusia pada kehidupan yang lebih baik. Dengan kita menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, menjadi teladan bagi orang lain, dan memberi manfaat bagi masyarakat, itu saja sudah termasuk bukti bahwa ajaran agama Islam itu berdampak baik ya pada kehidupan. Sekarang kita akan bahas tentang tujuan studi Islam. Di antaranya agar bisa dipelajari secara mendalam hakikat Islamnya, posisinya, dan hubungannya dengan agama-agama yang lain. Jadi, dalam mempelajari agama Islam, perlu kita pahami bahwa Islam itu memiliki posisi dan hubungan yang unik dengan agama-agama lain. Oleh karena itu, mempelajari agama Islam perlu juga memahami bagaimana Islam berhubungan dengan agama-agama lain, dan bagaimana pandangan Islam terhadap perbedaan agama. Jadi, dalam pandangan Islam, perbedaan agama itu dianggap sebagai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam selalu mengajarkan toleransi terhadap perbedaan agama. Namun meskipun demikian, Islam tetap mengajarkan bahwasanya agama yang benar dan sempurna yaitu agama Islam. Dan lagi, tujuan dari studi Islam yaitu agar bisa dipelajari pokok isi ajaran agama, penjabarannya, serta operasionalisasinya. Dan juga agar bisa dipelajari nilai dasar dan prinsip ajaran agama Islam beserta realisasinya. Jadi dengan kita memahami nilai dasar dan prinsip ajaran Islam, kita sudah bisa menjalankan ajaran tersebut ya, ajaran agama Islam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah paham dengan nilai dasar dan prinsip ajaran Islam, dan juga bisa mencapai realisasi atau implementasi yang sesuai dengan kehidupan kita. Demikian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.